Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammad fil kulli waqtin wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Allahumma anta maqsudi wa taqabbal inna ta'ina haqqakum wa huma inna wa inna wa muslimin wa inna sababari wa ana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Oke, lanjutkan pertanyaan dari malam. Apa benar musik dan alat musik itu haram? Dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab fikih mazhab Syafi'i disebutkan mengenai hukum musik dan juga alat musik. Untuk alat musik, mayoritas ulama mazhab Syafi'i dan juga mazhab lain menilai alatnya nih bahwa hukumnya haram. Mayoritas alat musik itu hukumnya haram, kecuali beberapa alat yang dibolehkan. Itu pun dengan beberapa syarat. Kenapa banyak alat musik itu dinyatakan haram oleh para ulama? Sebab dalam hadis itu dinyatakan bahwa di akhir zaman umat Nabi Muhammad SAW akan menghalalkan yang namanya al-ma'azif. Jadi al-ma'azif itu disebut sebagai alat-alat musik, sehingga Imam Al-Ghazali di dalam Ihya dan juga ulama-ulama yang lain di dalam pembahasan jual beli salah satunya itu menyebutkan seluruh alat yang membuat seseorang lalai dari Allah itu haram, sebutlah sebagai alatul lahwi, alat kelalaian. Nah, lalu dari semua pembahasan itu, kalau ikut kita fikih, yang dihalalkan itu cuman rebana dan sejenisnya. Rebah bahasa Arab disebut duf ataupun dufuf, seperti yang ada ini. Sejenis ini saja yang dihalalkan. Yang mana itu pun dengan beberapa syarat. Satu, kanan kirinya tidak tertutup. Jadi yang tertutup hanya sebelah. Kalau tertutup dua-duanya, misalnya tutup dua-duanya lah, itu haram dalam fikih mazhab Syafi'i. Baik yang dipukul di kaki, pegang di kaki dipukul, ataupun yang seperti itu diharamkan dalam fikih mazhab Syafi'i. Jadi kenapa ada Ustaz? Itulah orang ngasih kan untuk jual-jual aja. Dalam fikih mazhab Syafi'i diharamkan yang tertutup kedua-duanya. Ini disebut di dalam Ihya oleh Imam Al-Ghazali. Itu juga di dalam beberapa kitab tentang alat-alat musik. Kemudian
goncengannya itu yang cirik-cirik di sampingnya itu, kalau dia cuma ikut di situ doang tuh halal. Tapi kalau dipisahkan, kan ada yang biasa bentuknya kayak setengah bintang atau biasa tuh pengamen pakai bentuk botol. Hukumnya apa? Itu dianggap lonceng oleh para ulama. Wal jarasu min syaitan. Dan lonceng itu dari setan, haram juga. Nah, yang ketiga, seruling. Walaupun ada yang membedakan antara seruling yang ditiup ke samping dengan seruling yang ditiup ke hadapan. Dikatakan di Hadramaut, seruling yang ditiup ke hadapan itu dianggap halal, sedangkan seruling yang begini nih, seruling dangdut, kan seruling ada yang ke hadapan gitu tuh, seruling yang orang ingin sapi itu. Nah, dengan seruling yang ke samping, nah termasuk di situ jenis-jenis kayak apa yang gede itu trompet dan seumpamanya, itu dinyatakan haram. Itu kalau itu fikih. Rata-rata itu. Apalagi kalau sudah organ tunggal, drum, gitar, seluruh alat yang dipetik, baik gitar, biola, alat yang bersenar, kecapi dan seumpamanya, itu dinyatakan haram oleh para ulama. Pokoknya kalau bahas ini ya, serbanya haram. Ya. Alat musik itu serba haram, kecuali ini doang yang enggak. Kalau ikut apa yang ada disebut dalam hadis, akan dinyatakan dalam hadis yang lain. Saya pun di akhir zaman qasfun wa qalbun wa maskun. Nanti akan terjadi di akhir zaman itu gempa bumi yang dahsyat, tanah longsor, serta perubahan tubuh ke arah perubahan yang buruk. Lalu para sahabat bertanya, kapankah itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, idza dhahara fil ma'azif wal qainat. Saat alat-alat musik dan penyanyi-penyanyi perempuan sudah merajalela. Jadi kalau ikut ini memang kita tidak bisa hidup di akhir zaman ini. Semuanya kena alat musik ini, masya Allah. Kesana kesini apa aja sekarang ada bunyi. Ini kalau ikut fikih klasik. Lalu kemudian di fikih kontemporer, para ulama kontemporer justru tidak lagi membahas alat musiknya, konten musiknya yang dibahas, isi musiknya, jenis musiknya, lirik musiknya, itu yang dibahas. Jadi kata mereka, yang penting isinya, masalah musiknya kayak gimana, itu nggak ada masalah. Itu yang mendasari adat alwi, cinta rasul, Habib Syekh, itu juga gambus-gambus, orkes-orkes Melayu dan seumpamanya sampai ke zaman kita sekarang. Jadi tidak lagi melihat ke musiknya, tetapi tidak melihat ke alat musiknya, tetapi ke musiknya, ke lirik lagunya. Intinya lirik lagu itu ada yang haram, ada yang mubah, ada yang sunnah. Kalau lirik lagunya ada lirik lagu keagamaan, motivasi-motivasi yang baik, nasihat-nasihat, maka hukumnya bagus. Ya, kalau kita katakan tidak sunnah pun, kalau salawatan itu sunnah. Tapi kalau kayak alat musik-musik sifatnya motivasi, nasihat dan seumpamanya, bisa sunnah, bisa tidak. Itu kondisi. Yang kedua, kalau isinya sesuatu yang biasa-biasa saja, itu hukumnya mubah. Tapi kalau isinya konten-konten yang haram, berisi suara-suara perempuan yang mengundang nafsu syahwat, liriknya jorok, kayak lagu janggut. Apa lagu janggut? Yang nok apa tuh? Dulu, udah banyak mati dah pemainnya. Janggut. Rock mini menyangkut, nah kayak gitu tuh haram juga. Lagu Surti Tejo, Ustaz dengar, ya dengar orang sepanjang jalan diputar, diangkut diputar, gimana nggak dengar? Dan pendengaran kita pun langsung hafal masalahnya lagunya. Itu nggak ikut langsung nyanyi.
Nah yang kayak gitu ini yang haram. Atau lagu-lagu yang berisi kesyirikan, Tuhan itu perempuan, atau pemujaan-pemujaan kepada berhala. Begitu juga yang berisi pujian-pujian kepada perempuan secara berlebihan, satu persatu dibahas, sehingga akhirnya menggambarkan kecintaan kepada dunia secara berlebihan. Atau isinya jorok tentang lesbian, Aisyah jatuh cinta pada Maimunah, itu kan berarti itu lesbian kan? Haram dinyanyikan. Ustaz nyanyi tadi, contoh. Gimana nggak hafal orang dengar gitu. Kalau sekarang ini sama kayak TikTok. Nonton TikTok itu apa hukumnya? Kalau berisi konten-konten aurat terbuka, bahagia dengan penderitaan orang lain, itu hukumnya haram. Orang tiba-tiba jatuh, di ini jatuh, seolah malah diketawain, itu hukumnya haram. Kita nonton itu sama aja kita nonton yang haram. Nah, jadi dilihat isinya atau konten. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ini ditambah lagi, akan haram kalau dinyanyikan oleh perempuan. Terserah mau Mayada, mau Sabian, Isi Nisa, siapapun kalau ada perempuan katakan hukumnya haram. Laki-laki selama suaranya itu tidak menimbulkan syahwat, nggak ada hanya itu halal. Tapi kalau sudah ada itu hukumnya juga haram. Ini pendapat yang ketiga. Tapi kalau menurut anak pribadi, walaupun masih lagi kadang-kadang masih mendengarkan musik, ya kita bukan setiap mendengarkan musik, enggak. Kita lihat juga musik-musik yang mubah. Tetap kita katakan alat-alat musik yang memang merusak jiwa itu haram. Cuman selalulah beristighfar kepada Allah. Kalau kita nggak bisa menghindari secara langsung, minimal jangan kita yang menyetelnya. Kalaupun kita dengar lalu kemudian kita suka, itu nggak bisa ditolak. Kejiwaan manusia itu suka musik itu nggak bisa ditolak. Itu fitrah. Makanya karena itu fitrah, sebagian ulama mengatakan selama masih positif boleh. Positif yang mendengarnya, positif yang menyanyikannya boleh. Ikut yang ini sebenarnya lebih selamat. Nah, tinggal nanti dibedakan. Ada musik orang-orang pendosa, musik-musik orang fasik, ada musik-musik orang tidak fasik. Musik-musik orang fasik, lagu-lagu disco, koplo, remix, itu lagu-lagu di klub malam, lagu-lagu di night club. Yang seperti itu, ini lagu-lagu orang fasik. Nah, lagu-lagu orang-orang biasa-biasa saja, ya tembang kenangan, ambiar, ya kayak gitu. Tapi kalau lagu-lagu orang yang baik, itu lagu-lagu motivasi, lagu-lagu yang sifatnya berisi kenangan yang positif, itu lagu kemerdekaan. Kali aja nanti Mas Bro kemana-mana nyanyinya lagu itu. Bagus itu nyanyikan lagu itu, menimbulkan rasa perjuangan di dalam hati. Atau lagu-lagu religi, lagu Mahir Zain, lagu Nisa Sabian, lagu Hadat Alwi, yang kayak begitu tuh, itu lagu-lagu mubah. Selanjutnya dalam hadis Nabi SAW mengatakan al-ghana yumitul qalb. Musik itu membuat hati mati. Musik membuat hati mati. Maksudnya bagaimana sih hati yang mati? Hati yang akan berpikir negatif thinking. Coba, kalau dengar lagu-lagu sedih kita jadi sedih nggak? Apalagi kalau memang yang mengalami, biasanya yang putus-putus cinta itu. Yang putus cinta. Dulu ada satu lagu tuh, lagu lama, Ustaz Muflid itu sempat ketemu lagu Ibu Tiri.
Nulis tahu lagu ibu tiri? Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Bila ayah pergi, ku dikasih lebih maki. Akhirnya dari semenjak itu reputasi ibu tiri itu rusak. Ya akhirnya orang jadi takut kalau ibu tiri bapaknya kawin lagi takut. Padahal nggak semua ibu tiri sebegitu tuh. Waktu itu ada film, kalau nggak salah film judulnya memang ibu tiri atau film bawang putih bawang merah. Pokoknya kalau ada ibu tiri itu jahat. Gara-gara itu poligami dan reputasi ibu tiri itu buruk di Indonesia. Padahal tidak semua ibu tiri begitu. Ketika sudah dilakukan, tersebar, itu akan masuk ke dalam hati seseorang. Lagu-lagu kesedihan, sampai menangis-nangis. Itu Masya Allah. Nah artinya ketika itu menghasilkan sesuatu yang negatif di diri seseorang, ini haram. Apalagi memang lirik-liriknya kadang-kadang bertentangan dengan syariat. Dulu Bu Haji Roma Irama itu supaya dikritik oleh para ulama juga. Ketika konser membaca Qul huwallahu ahad, diiringi dengan dibackingi dengan vokal musik. Itu dikatakan para ulama menyanyi, bukan menyanyikan, membaca Al-Quran diiringi alat musik hukumnya murtad. Tempat begitu dulu. Dulu Desi Ratnasari menyanyikan lagu takdir memang kejam, langsung ditegur oleh MUI. Yang bilang takdir kejam itu berarti tidak beriman kepada kodok dan qadar. Hukumnya bisa murtad. Nah lirik-lirik seperti ini nih mestinya disensor. Disensor. Kita cuma ada badan sensor perfilman, tetapi kita tidak ada badan sensor musik dan seumpamanya. Lagu-lagu di lagu-lagu barat, lagu-lagu orang mata satu itu dikatakan lagu-lagu pengikut Dajjal, itu rata-rata isinya tentang kesyirikan. Nah, ini tapi begitulah yang tersebar, yang ramai. Nah ini bahaya. Makanya itu bagaimana dalam hadis dikatakan al-ghana yumitul qalb. Nyanyian itu akan membuat hati mati. Jadi mati tidak lagi bersemangat dalam kebaikan, justru bersemangat di dalam keburukan. Ini yang lalu kemudian menyebabkan boleh mendengar musik seadanya, tapi kalau umpah itu aja yang dinyanyikan, maka Masya Allah. Kalau hatinya mati, selesailah manusia tadi. Hatinya perasaan kemanusiaannya sudah tidak lagi hidup. Oke, lanjut. Menikahi, jangankan saudari jauh, saudari dekat, sepupu sekali, apa hukumnya? Boleh secara hukum. Secara hukum menikah dengan sepupu sekali hukumnya sah. Akan tetapi dimakruhkan oleh para ulama menikahi saudara-saudara. Saudara-saudara itu ya kayak sepupu sekali itu masih saudara. Jadi dikatakan pernikahan saudara itu akan menyebabkan berbagai macam penyakit, bahkan juga kerusakan mental. Makanya pernikahan itu sebaiknya dengan orang yang memang tidak memiliki hubungan darah dengan kita. Imam orang Lombok menikah sama orang Sunda, si Mukhlis bisa orang Medan menikah sama orang Jawa. Bagus, ya, itu bagus kayak begitu. Abdul Rahman orang Betawi menikah sama orang Cina. Rahman, orang Dayak nikah sama orang Baduy. Yang penting
penting itu berbeda jauh. Jangan sekeluarga aja nikah. Itu pernikahan sekeluarga itu kebiasaan Yahudi yang benar. Imam Ghazali mengatakan hukumnya makruh menikah sekeluarga, kecuali memang ada alasan tertentu. Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah itu sepupu. Bagaimana bisa nikah? Yaitu ada alasan tertentu ketika memang Nabi SAW berkeinginan dapat anak keturunan yang kualitasnya kayak Nabi juga. Kayaknya dinikahkanlah Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah. Sedangkan yang lain semua rata-rata keluarga jauh. Oke, terus apakah sah? Memang rambut kita bisa ditutup. Yang wajib menutup rambut itu perempuan, karena rambut itu adalah aurat. Keluar rambut perempuan itu walaupun hanya satu helai batal sholatnya. Makanya hati-hati perempuan mesti pakai bagian dalaman dulu. Kalau langsung pakai mukena saja, takutnya nanti rambutnya tajam, mukenanya kainnya tipis, keluar satu helai rambut, batal. Belum lagi yang di sini, yang di sini, yang di sini. Itu untuk perempuan. Untuk laki-laki tidak ada masalah. Rambut terbuka, ya. Kelihatan pasti. Yang jadi masalah itu satu, kepala tidak tertutup, tidak pakai peci. Itu yang masalah. Yang kedua, ketutupan peci. Itu kayak pecinya siapa sebelahnya Mustaqimnya, apa namanya? Nih, pecinya begini nih. Pecinya si Hafiz. Kalau sujud itu tidak sah itu, kecuali diangkat. Pecinya Fauzan. Jadi sunnah pakai peci itu bagaimana? Pecinya si siapa namanya? Maulana. Sunnahnya pakai peci itu di mana? Peci itu ada ijazahnya. Anda dulu dapat ijazahnya. Dan sering anak ijazahkan ijazah peci. Peci itu sunnahnya makainya di mana? Pas di ujung ini. Kita ada ujung rambut ya. Jadi itu. Bukan juga seperti pecinya, peci gaul, gaul di peci gaul. Keluar, jambulnya keluar. Peci gaul, gak sunnah. Kalau itu niatnya dia bisa bahaya. Jadi sunnahnya peci itu ini pas di ujung sini. Tapi kalau pakai surbannya tebal maka lebih diangkat. Nah biasa para ulama itu ketika biasa lagi nggak sholat ya rata begini. Tapi pas sholat nanti surbannya diangkat begini. Jadi kelihatan sini. Karena apa? Karena khawatir waktu sujud akan ketutupan surban. Jadi kelihatan rambut nggak ada masalah. Yang penting jangan ketutupan rambut. Dalam hadis Sayyidina Hasan bin Ali, nahani Rasulullah SAW an nakuffa sya'ran. Rasulullah melarangku untuk menahan rambut. Menahan rambut itu bagaimana? Jadi menahan rambut itu ketika rambut kita panjang nggak pakai peci, lalu pas waktu mau sujud akhirnya diginiin dulu rambutnya dalam sujud. Itu hukumnya makruh, namanya an nakuffa sya'ran, menahan rambut. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, kalau orang India itu rambutnya begini. Pakai poni, dia sujud di atas poninya. Sebab menurut mazhab Hanafi sah sujud di atas rambut. Nah, mazhab kita mengatakan tidak sah sujud sebab 7 anggota itu disebut al-jabhah. Dahi, kalau ketutupan rambut berarti yang sujud itu rambut, bukan dahi. Paham? Jadi tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau rambutnya semuanya kelihatan. Artinya nggak pakai peci, itu yang kemudian hukumnya makruh. Ulama mengatakan sunnah menutup kepala di waktu sholat, baik pakai peci ataupun pakai surban, atau pakai dua-duanya, surban dan peci. Silakan. Terus apakah orang Islam yang laki-laki? Oke, gini, mewarnai sesuatu di tubuh ini ada 2 yang diwarnai. Ada 3, rambut, ya, kepala, janggut, dan kuku. Rambut, janggut, dan kuku. Untuk laki-laki 2, untuk perempuan 2. Untuk laki-laki kepala dan janggut. Untuk perempuan rambut dan
kuku. Ada nggak perempuan punya janggut? Kumis bagian ada. Seperti artis Iis Dahlia. Ada kumisnya dikit kan ada berbang. Ya ada perempuan yang punya jenggot, tapi perempuan yang kelainan hormon. Jadi untuk laki-laki hanya kepala dan jenggot yang diwarnai. Kuku, laki-laki haram mewarnai kuku. Baik dengan warna hitam, apalagi dengan warna merah. Dengan warna hitam itu yang paling banyak sekarang laki-laki mewarnai kuku dengan warna hitam. Kecuali warnanya itu alami, kukunya kejepit pintu mobil, akhirnya hitam, itu benar. Tapi kalau diwarnai seperti anak-anak pang, kalau mewarnai kuku, hukumnya haram. Sedangkan perempuan tidak ada masalah untuk mewarnai kuku, khususnya ibu-ibu, ya, khususnya ibu-ibu. Ali, bangun li, terus apa sama tuh yang berteleto, berdiri, Kevin. Sebelah sini siapa lagi yang teler? Ada. Pokoknya kalau ngantuk. Kalau ngantuk tinggal 5 menit tuh, tinggal 5 menit katanya tuh, 5 menit dan 5 watt. Kawan, jangan tidur, jangan ngantuk, terus tuh. Ngantuk nggak? Oh nggak, wih, nggak mungkin nih nggak mengantuk, paling ketiduran. Kevin, berdiri Kevin. Ali, berdiri, sampai segar. Jangan duduk kecuali setelah disuruh. Kalau sudah segar baru satu duduk. Oke. Jadi mewarnai kepala dan janggut itu sunnah bagi laki-laki, khususnya bagi yang beruban. Nabi SAW mengatakan, "Ghayyiru, rubahlah warnanya." Dalam satu riwayat, bil katmi wal hanna, dengan katam ataupun hanna. Henna bahasa kita. Henna itu apa? Pewarna dari daun. Itu yang disebut daun pacar. Dengan henna. Wala tughayyiruha bisawad, jangan kalian rubah dengan warna hitam. Jadi boleh merubah dengan henna dan juga katam, tetapi jangan merubah dengan warna hitam. Uban sunnah diwarnai dengan pewarna selain warna hitam, itu catatan. Jadi boleh dengan warna apa saja, khususnya warna henna. Akan tetapi selama warna itu bukan syiar kefasikan. Pirang itu bukan warna sunnah, tapi warna orang-orang nakal. Rambutnya belang-belang, hijau, merah putih. Cara hukum apa hukumnya? Kalau itu bukan syiar orang nakal, silakan pakai saja. Kalau di satu daerah biasa saja orang pakai rambut begitu untuk menutupi uban, ya nggak ada masalah. Tapi kalau memang di situ hanya dipakai oleh preman-preman, anak-anak pang, anak-anak jalanan, orang-orang yang nggak sholat, maka tidak boleh memakai warna tersebut, sebab akan membuat orang curiga dan orang berpikir negatif. Itu pasti orang nakal. Nah, kalau berpikir begitu merusak hati orang, maka hukumnya dilarang. Jadi sunnahnya dirubah dengan warna henna kuning. Itu masyaikh lihat aja masyaikh dari India. Jadi kalau memang sudah beruban, kalau belum beruban boleh tuh Ustaz. Nah disinilah akan jadi satu masalah. Tujuan merubah warna itu sebenarnya yang dirubah warna uban, biar tidak kelihatan tua sangat. Atau orang yang memiliki kelainan muda tapi rambutnya sudah memutih, sehingga orang akhirnya menghormati. Dalam hadis itu kan dinyatakan wajib menghormati dusyaibi di Islam, orang yang memiliki uban dalam Islam. 20 tahun rambutnya udah putih dengan uban. Jadi takut dikira orang itu udah aki-aki tapi tampak muda, akhirnya orang tertipu. Maka orang yang seperti ini juga sunnah merubah warna rambutnya supaya jangan kelihatan putih. Nah kalau belum putih bagaimana sunnah? Nggak pakai itu. Perlu kita ingat bahwa di Indonesia orang yang jenggotnya diwarnai itu hanya masyayikh. Kalau kita meniru-niru itu sehingga akan dikira sebagai masyayikh di atas jalan kemana-mana dicium-cium tangan kita, maka
maka hukumnya tidak boleh. Dalam kitab fikih disebut tentang orang yang pakai surban hijau seperti surban Habaib. Dikatakan ketika surban hijau itu adalah syiar dan tanda Habib, kalau dipakai oleh orang biasa, lalu akhirnya orang biasa tadi dikira Habib, haram orang biasa memakai pakaian tersebut. Atau pakai jubah, pakai surban gede. Kalau seandainya gara-gara jubah dan surban gede itu membuat orang tertipu sehingga kita dikira ulama besar, haram orang biasa memakai surban tersebut. Itu dalam kitab fikih. Artinya apa? Artinya memang akan selamat dari unsur-unsur yang akan menipu orang. Jadi demikian. Paham kan, Mas? Oke. Terus apa hukumnya kalau kita mandi tapi kamar mandi itu lubang buangannya akhirnya makan, apakah air yang ada di kamar mandi itu najis? tidak najis selama kita tidak yakin itu najis. Kecuali memang kita kencing di situ atau ada bau pesing dan seumpamanya, itu baru najis. Selama tidak ada bukti konkret di situ ada najis, maka tidak najis. Namanya najis hukmiyah saja. Secara hukum itu kalau disiram sekali juga kaki kita juga sudah suci. Kalau memang kita ragu, kalau nggak disiram sama sekali pun tidak ada masalah. Akan tetapi baiknya tetap disiram, sebab di situ kamar mandi itu kebiasaannya adalah tempat najis. Oke. Terus habis kelompok selanjutnya. Maalaikumsalam. Dalam keadaan apa saja kita dapat membatalkan sholat. Oke. Kita perlu tahu bahwa hukum membatalkan sholat itu hukumnya haram. Ya. Kalau sholat itu sholat fardu berarti haram dibatalkan. Kalau sholat itu sholat sunnah berarti makruh dibatalkan. Begitu juga puasa wajib haram dibatalkan walaupun sifatnya qadhaan. Qadhaan kemarin Ramadan sakit 2 hari akhirnya enggak puasa. Terus sekarang kita puasa qadhaan. Digoreng dengan diajakin ke nasi goreng dan buli. Kalau saya ngapa semua di situ akhirnya batal lah puasa kita. Pokoknya haram. Tapi kalau puasa sunnah, alwi kakinya masukin wih, enak dilihat. Kakinya di luar. Oke. Kalau puasanya puasa sunnah Senin Kamis, boleh nggak dibatalkan? Boleh, tidak ada masalah. Paling kena sanksi di pondok. Jadi dalam kondisi seperti apa kita boleh membatalkan sholat? Yang pertama, ketika kita sholat sendiri, lalu ada orang sholat berjamaah, kita datang ke masjid itu masbuk, sudah selesai, kita akhirnya sholat sendiri. Di waktu kita asik-asik sholat sendiri, datang sekelompok karyawan di satu tempat kerja, 10 orang. Lalu mereka buat sholat berjamaah. Padahal kita sudah dapat 3 rakaat. Ada salah. Batalin 3 rakaat itu, langsung salam saja. Lalu kita ikut sholat berjamaah. Boleh? Boleh. Bahkan sunnah dibatalkan. Yang kedua, membatalkan sholat wajib menurut sebagian pendapat ketika dipanggil oleh orang tua. Tapi pendapat ini masih diperdebatkan dalam fikih mazhab Syafi'i. Imam Tabari kalau tidak salah mengatakan wajib membatalkan, sedangkan ulama yang lain mengatakan tidak wajib. Kalau sholat sunat maka wajib dibatalkan ketika orang tua memanggil, ya. Tapi kalau sholat wajib, lagi sholat zuhur dipanggil oleh orang tua, keping, kadiu, tapi lagi sholat wajib, batalin enggak? Nah, maka ada 2 pendapat, ada yang mengatakan batalin, ada yang mengatakan tidak. Ulama yang mengatakan dibatalkan itu berdalil dengan hadis dalam Sahih Bukhari cerita Juraid. Pernah dengar nggak cerita Juraid? Juraid ini hidup di zaman dulu. Seorang yang taat kepada Allah. Saking taatnya kepada Allah, Juraid dibangunkan suatu bangunan khusus untuk ibadah. Dalam bahasa dulu disebut sauma'ah. Sauma'ah itu kuil.
kuil untuk Juraid beribadah. Karena saking hebatnya Juraid ini beribadah, akhirnya digoda setan. Setan digoda sama setan juga, kuntilanak, pocong, atau semuanya mental. Gak ada yang kuat. Akhirnya dicarilah wanita pelacur, didatangilah Juraid. Jadi oleh wanita pelacur digodain. Juraid, sini dong. Tapi Juraid memang bukan gak nafsu, tapi bisa menjaga keimanannya. Enggak, ada Juraid. Sholat itu lebih berharga. Digodain, dipegang-pegangin, ditarik-tarik. Juraid nggak mau. Maka sakit hatilah perempuan pelacur tadi, keluar dari kuil ketemu sama gembala kambing. Akhirnya gembala kambing diajakin hamil dari gembala kambing. Ketika hamil lalu lahiran, artinya sekitar 9 bulan atau 10 bulan kemudian, pelacur tadi kemudian mengaku-ngaku, Kevin belum duduk Kevin, ngantuk. Juraid tadi difitnah, kata perempuan pelacur, ini anaknya Juraid, saya hamil, dihamilin oleh Juraid. Akhirnya masyarakat terprovokasi. Itu dari zaman dulu yang namanya provokator itu nggak baik ya, dan masyarakat itu kadang-kadang nggak mikir. Ngamuk sekampung dihancurin kuilnya Juraid. Ketika kuil itu dihancurkan, Juraidnya digebukin, udah jadi bubur kacang hijau tuh Juraid. Juraid mikir, ini kok kenapa saya sampai diuji oleh Allah seperti ini? Maka dia pun teringat dulu sekitar setahun yang lalu ibunya datang ke kuilnya. Juraid, panggil ibu. Juraid lagi sholat semua. Jadi dalam hati Juraid, sholati ammumi. Sholat apa ibu? Sholat apa ibu? Sholat apa ibu? Kalau kita kan main game apa ibu? Main game apa ibu? Kurang tak dengar di kamar di kunci. Ambil. Saya di kamar. Kak, Ilhamnya dari dalam. Orangnya lagi tidur, Mak. Orangnya lagi tidur. Kata ibunya, oh ya udah. Sama rupanya. Nah jadi ketika Juraid dipanggil-panggil oleh ibunya beberapa kali nggak keluar. Sakit hatilah ibunya. Lalu ibunya berdoa, ya Allah, jangan engkau matikan Juraid kecuali setelah digodain oleh perempuan yang tidak baik. Kabul doa ibunya. Yang lalu datang pelacur. Singkat cerita, Juraid pun bertaubat kepada Allah. Lalu kata orang, kami udah capek-capek bikinin kuil, habis ratusan juta, malah ente berzina di kuil. Jadi kata Juraid, mana buktinya saya berzina? Ini bocah. Lalu Juraid panggil bocah itu. Bayi itu bawa sini. Ditusuk oleh Juraid perutnya. Man abuk, ibumu, bapakmu siapa? Tusuk perutnya. Bayi itu ngomong. Lalu kata si bayi, Rahil Gordon, bapak saya pengembala kambing yang di Onono, itu bapak saya. Dengan karomahnya Juraid, bayi tadi berbicara. Akhirnya ketika dicari pengembala kambing tadi, diinterogasi, akhirnya memang mengaku, ya benar, di kemarinnya gratisan, siapa yang nggak ngambil coba, kasih gratis. Perempuan tadi diinterogasi juga, akhirnya dia mengaku benar waktu itu sering godain Juraid, pengennya sama Juraid, tapi Juraid tidak tergoda. Akhirnya daripada tidak tersalurkan, saya carilah yang lain, ketemu pengembala kambing. Ketika masyarakat itu sadar, minta maaf, lalu mereka kabarin, wahai Juraid, kalau kami buatkan engkau kuil dari emas gimana? Kata Juraid, enggak, cukup buatin aku dari kayu. Lalu Juraid bernasihat, jangan kalian menuruti aku yang tidak taat kepada ibu walaupun untuk sholat. Itu masalah. Jadi ini bahaya ya.
bakti kepada orang tua itu, coba kita renungkan. Nabi Yusuf itu sampai di penjara sekian tahun, dibuang di sumur, dihina-hina oleh saudaranya, hidup dikatakan hampir 25 tahun Nabi Yusuf itu terbuang. Gara-gara apa? Gara-gara tidak taat kepada bapaknya dalam perkara yang sangat kecil. Bukan tidak taat, waktu itu beliau masih bocah. Bapaknya berpesan apa? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudara, maka mereka akan membuat suatu tipuan yang luar biasa yang akan menyengsarakan. Nabi Yusuf karena bocah cerita ke saudaranya, itu doang kesalahan Nabi Yusuf. 25 tahun doang penjara itu. Apalagi kalau kira-kira bapak nyuruh ngaji, nyuruh bayar duit buat bayar makan, kita pakai buat main PS. Kira-kira gimana tuh ibadah? Duduk, duduk. Ali duduk, maafnya ditutup mulutnya. Ini masya Allah, Nabi Yusuf cuman sekedar tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Yakub. Taqsus ru'ya, jangan engkau ceritakan mimpi. Diceritain, itu akibatnya. Kecil, tapi ternyata besar. Sayyidina Juraid lagi sholat, orang taat kepada Allah, dah wali kok. Gara-gara sedikit saja menyakiti hati orang tua. Bagaimana kalau kita juga menyakiti hati orang tua? Anda dulu di pondok sempatlah nakal, belajar nakal. Tapi setelah mengingat kalau anak nakal nanti orang tua anak dipanggil, anak nggak mau. Akhirnya anak berhenti nakal, tidak orang baik. Ingat kalau panggil orang tua, dipanggil ketemu. Maaf bu, maaf pak, anak ibu kami berhentikan. Nangis ke orang tua kita. Sekolah di sono di kampung diberhentikan. Sekolah di kota sebelah dikeluarkan. Sekolah di tempat yang lain didiskualifikasi. Sekolah di tempat yang lain tereliminasi. Sekolah di Al-Mustaqim kena buang. Orang tua itu, orang tua. Saya mau ngapain lagi coba? Saya mau ngapain lagi? Di sekolahnya para wali gagal, di sekolahnya para ahli ibadah gagal, di sekolahnya malaikat gagal, di sekolahnya manusia yang benar gagal, di sekolah orang soleh gagal. Ujung-ujungnya kemana? Apa diserahkan ke sekolahnya setan? Ya. Orang tua pusing luar biasa. Dulu di Azen ada satu orang yang mudah-mudahan anak bapak itu menjadi orang soleh. Itu bapaknya sampai berharap, Ustaz, pokoknya musola ini saya kasih karpet semuanya. Saya jualan karpet, saya karpetin semuanya. Yang penting anak saya diterima. Waktu kita tes, memang anaknya nggak mau masuk pondok. Udah pindahan ke pondok beberapa kali. Mau masuk? Enggak. Bapaknya maksa. Pokoknya Ustaz, asal diterima, saya karpetin semuanya. Kita mikir, ntar kalau anak diberhentiin, jangan-jangan karpetnya dibawa balik. Nggak jadi deh kita terima. Kenapa? Karena nggak ada keinginan. Ya Allah. Nah, orang tua itu kan nggak yang selama apa sih? Nah, ini masya Allah. Mohon, Derek. Lo hati-hati lo mulai dulu pindah 3 watt nih. 3 watt. Pagi lagi ya Allah. Ayam aja udah pada bangun, ayam sudah jalan-jalan ya. Burung udah pada terbang. Masih tidur mah kelelawar. Juga pernah berzikir malam gitu kan. Oke. Terus lanjut. Kenapa kau begitu dan apa kaitannya dengan agama Kristen?
Paulus itu kalau ikut sejarah di Kristen dulunya musuh Nabi Isa, yang nangkepin tentara murid-murid Nabi Isa. Lalu kemudian Paulus dapat hidayah, akhirnya menjadi pengikut Nabi Isa. Tapi Paulus itu tidak sempat ketemu Nabi Isa, ngaji dengan Nabi Isa itu gak ketemu. Itu yang kemudian membuat pembaruan dalam ajaran Kristen ketika Paulus menguasai semua ajaran. Jadi murid-murid Nabi Isa itu rata-rata ditangkap dan dibunuh kebanyakannya. Ada Petrus, Simon Peter, itu juga kabur. Hampir tidak ada murid Nabi Isa yang bisa bertahan. Kemudian ada satu murid Nabi Isa yang memang bermusuhan dengan Petrus, dengan Paulus, namanya Barnabas. Nah, Barnabas itu murid pengganti Yudas Iskariot. Jadi ketika Yudas Iskariot terbunuh, ya, jadi ada dua versi tentang Yudas Iskariot. Kan di cerita kita itu Nabi Isa itu ditangkap, dilaporkan oleh muridnya. Ketika Nabi Isa mau ditangkap, muridnya tadi dirubah wajahnya oleh Allah jadi wajah Nabi Isa. Akhirnya muridnya yang ditangkap, Nabi Isa selamat diangkat ke langit. Nah, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Tidaklah pernah mereka membunuhnya, tidak juga mereka menyalibnya, tetapi diserupakan seseorang seperti Nabi Isa. Itu yang disebut Yudas Iskariot. Kalau ikut versi Injil yang ada sekarang itu di Bible, Yudas Iskariot ini pengkhianat. Dia yang kemudian melaporkan Nabi Isa dengan bayaran beberapa dirham, beberapa duit, kemudian dia laporin ke tentara. Akhirnya Nabi Isa ditangkap, disalib sampai mati disalib. Itu cerita Injil. Nah, jadi Yudas Iskariot pun juga akhirnya mati dalam keadaan yang sangat terhinakan di dalam cerita ini. Itu satu cerita yang ada dalam Islam. Yudas Iskariot juga pengkhianat, tetapi yang ditangkap itu bukan Nabi Isa, wajah Yudas Iskariot. Jadi Nabi Isa itu di dalam satu ruangan, di dalam satu rumah. Ketika Yudas Iskariot masuk ketemu dengan Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Yudas Iskariot kemudian diubah wajahnya menjadi Nabi Isa. Tentara masuk, lupa sudah sama Yudas Iskariot, lihatnya, oh ini Isa, langsung ditangkaplah Nabi Isa alaihissalam. Padahal itu Yudas Iskariot. Ini versi Islam. Namun versi Islam ini dikatakan versi Alkitab. Ada Injil yang kemudian menggemparkan dunia Kristen, namanya The Gospel of Judas. Anak beli Injil itu, Injil Yudas itu. Nah, dalam cerita Injil Yudas itu justru sebaliknya. Yudas menawarkan diri kepada Nabi Isa. Wahai Nabi, engkau doanya makbul. Aku tidak rela engkau ditangkap oleh tentara kafir. Doakan Allah merubah wajahku menjadi wajahmu, biar aku yang ditangkap engkau selamat. Nah, di dalam versi Injil asli, Injil Kristen, diceritakan tentang the Holy Grail, mangkuk suci, itu perjamuan suci. Pada perjamuan suci itu Nabi Isa mengatakan apa? Ya Allah, janganlah engkau korbankan, janganlah engkau ambil anggur ini. Anggur itu apa? Maksudnya muridku. Ya Allah, jangan engkau ambil muridku, aku saja yang kau korbankan. Tetapi terjadilah apa kehendak. Nabi Isa tahu bahwa memang muridnya yang akan dikorbankan. Nah, kalau anak pribadi ikut versi ini. Yudas Iskariot itu adalah Hawariyun, murid Nabi Isa yang insya Allah tidak akan mengkhianati Nabi Isa alaihissalam. Jadi Yudas Iskariot dia kemudian mengorbankan diri. Wahai Nabi Isa, serupakanlah, doakanlah agar wajahku diserupakan dengan wajahmu. Engkau diselamatkan Allah, biar aku yang berkorban jadi yang ditangkap oleh orang kafir. Ini satu pemahaman ya. Nah, kemudian setelah meninggalnya Yudas Iskariot, dalam versi Injil Barnabas itu disebutkan bahwa Barnabaslah yang diangkat menjadi pengganti Yudas Iskariot. Nah, jadi versi Islam tadi yang menceritakan Yudas Iskariot itu penjahat, itu memang satu versi Injil Barnabas, yang kedua versi Injil Kristen. Injil Kristen itu Matius, Lukas, Markus, tambah Yohanes. Ada 4 Injil Kristen.
Injil itu kemudian tempat-tempatnya menceritakan Yudas Iskariot itu pengkhianat. Ditambah dengan Injil Islam disebutnya itu Injil Barnabas. Nah, di situ diceritakan pengganti Yudas Iskariot itu adalah Barnabas. Nah, Barnabas ini sangat bermusuhan dengan Paulus. Tapi karena Paulus dekat dengan si kerajaan, dekat dengan pemerintah waktu itu, akhirnya yang disebarkan itu ajaran Paulus. So, kemudian banyak sekali ajaran Kristen yang diganti oleh Paulus. Di antaranya yang paling penting itu adalah ajaran bersunat. Dalam surat-suratnya itu Paulus. Jadi kalau kita pelajari Injil Kristen itu disebut Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu 4 Injil Kristen ditambah dengan surat-surat terakhir itu surat-surat Paulus dulu. Ada sekitar 16 macam surat Paulus. Nah, di dalam salah satu surat Paulus itu Paulus mengatakan kita sebagai Kristen tidak lagi perlu bersunat. Yang penting hatinya yang disunat. Dan menyunat hati itu adalah dengan meyakini Yesus itu adalah putra Tuhan. Dari semenjak itu, Kristen tidak lagi disunat. Padahal Nabi Isa sendiri itu disunat. Nabi Isa disunat dalam Injil itu. Dari semenjak itu dirubah. Kemudian yang kedua, di antara ajaran Kristen yang dirubah waktu itu adalah halalnya babi. Halalnya babi. Kemudian yang ketiga, dibatalkannya seluruh hukum Taurat. Padahal ada 10 perjanjian Tuhan. The Ten Commandments, 10 perjanjian Tuhan. Salah satunya di situ tidak boleh pakai patung. Allah melaknat semua jenis patung. Tapi Nabi Isa sendiri dibuatkan patung. Dan itu di dalam 10 larangan Tuhan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa. Tapi ternyata itu dilanggar oleh Kristen, dibatalkan seluruh hukum Taurat. Itu di antara beberapa yang dikatakan pembaruan yang dianggap bermasalah dari seorang Paulus. Dan Paulus ini dikritik oleh orang-orang Kristen, bukan oleh Islam saja. Ada buku-buku, buku di antaranya bukunya si Baruch Spinoza, termasuk buku tua, ditulis di abad berapa Masehi ya? 3 atau 4 Masehi. Baruch Spinoza, buku tua sekali, mengkritik Paulus. Ada banyak sekali buku-buku seperti itu. Nah, kemudian ajaran ini lalu ini semua ajaran Katolik ya. Ajaran Paulus itu ajaran Katolik. Ajaran Katolik ini kemudian diberontak oleh beberapa pemikir, salah satunya oleh Martin Luther. Jadi di tahun 1800-an terjadilah namanya revolusi industri di Perancis. Itu yang kemudian kekuasaan gereja Katolik dihilangkan, dibuatlah ajaran protes, disebut Protestan, yaitu ajaran yang memprotes ajaran Katolik. Nah, ajaran itu disebut sebagai ajaran Protestan. Berbeda antara Protestan dengan Katolik. Berbeda, gerejanya lain. Kitabnya ada 5 kitab kalau tidak salah yang tidak diakui oleh Katolik. Katolik Protestan, perbedaan mereka ada 5 kitab. Oke, lanjut. Apa hukum memakan daging gajah? Gajah haram dalam mazhab Syafi'i, halal dalam mazhab Maliki dengan syarat bisa menyembelihnya. Leher segede itu untuk disembelih pakai apa? Pakai samurai, Soro yang memenggalnya itu bisa. Tapi kalau kayak kita kalau bisa dapur, ketawain dengan gajah. Jadi haram, sebab tidak bisa disembelih. Jadi dikatakan mazhab Syafi'i termasuk binatang bertaring, bukan ada daging. Oke. Balik. Hukumnya laki-laki dan perempuan memakai lensa mata. Lensa mata tidak ada masalah. Lensa itu tidak diharamkan, tapi secara kesehatan bermasalah. Jadi lensa mata itu kalau dipakai akan membuat mata kering. Lensa itu tipis, dipakai di dalam mata sini.
Nah dia nempel di atas pupil mata, di atas hitam mata itu, tempelkan di situ. Itu dia akan menyerap air di mata. Itu yang kemudian membuat mata kering, dan itu bisa menyebabkan mata iritasi. Makanya lensa mata itu kalau yang dijual di pinggir jalan harga 90 ribuan itu bukan lensa yang benar, itu bukan lensa yang sehat. Bahkan dicurigai tidak memiliki lisensi kesehatan. Dikhawatirkan, bukan dicurigai, dikhawatirkan yang dijual tidak memiliki lisensi kesehatan. Sebab yang dikatakan lensa mata itu tidak semurah itu harganya. Jadi lensa mata itu ada yang buat minus, ada yang buat merubah warna mata. Pakai lensa ini matanya jadi biru, jadi hijau kayak kucing. Secara hukum tidak ada masalah, sama aja kayak kacamata. Cuman risiko kesehatannya. Terus Apa menurut Ustaz dengan pemerintahan sekarang yang menangkap ulama? tidak juga ya, kita tidak, jangan termakan provokasi secara umum. Setiap pemerintahan itu di tahun kapanpun akan dipilih oleh masyarakat. Itu satu. Nah yang kedua, memang ada unsur-unsur mengkriminalisasi ulama, tapi ini tidak bisa digeneralisir kan. Berbicara politik itu tidak bisa sebatas sekilas, ya. Tidak bisa sebatas sekilas. Ada ulama yang ditangkap, ada juga ulama yang dimuliakan sampai jadi wakil presiden. Ya kan? Jadi di sisi itu kita akan susah membahas. Ada nggak ulama ngajar kemudian ditangkap? Nah ada itu memang anti pemerintah, dan yang namanya anti pemerintah itu nggak ulama saja. Gak ulama saja. Makanya ketika kita berbicara politik itu masya Allah, politik itu abu-abu. Artinya benar dengan salah itu kadang-kadang jadi satu, kadang-kadang yang salah itu benar. Jadi kata sebagian pengamat, justru paling diktator kalau kita katakan dulu antara Soeharto itu katakan diktator. Ternyata Soeharto jauh lebih diktator dibanding Soeharto, kita katakan. Iya, antum dihancurkannya Partai Islam itu di zaman siapa? Tahun 1962, Masumi dan PSI, Partai Syarikat Islam itu dihancurkan sehingga akhirnya yang bercokol di politik hanya Partai Komunis. Ketika mau diadakan pemilihan umum tahun 1965, 1962 ya. Itu akhirnya dikhawatirkan dan pasti PKI akan menang. Lalu diusulkan oleh MPRS agar Soekarno jadi presiden seumur hidup. Itu bukan keinginan Soekarno. Nah Soekarno dibumbu-bumbui, mending bapak saja jadi presiden seumur hidup. Maaf kalau PKI naik, bapak dibuat. PKI naik, mending bapak. Soekarno kebetulan pengen taruh Soekarno jadi presiden seumur hidup. Akhirnya nggak ada pemilihan umum, kelompok PKI. Kenapa? Karena Partai Islam sudah dibabat habis oleh PKI. Di zaman siapa? Di zaman Soekarno. Tapi mau kita katakan Soekarno waktu itu pro PKI banget, juga. Pembicaraan itu repot. PKI di zaman dulu, di zaman Tan Malaka, di zaman Soekarno, itu PKI ada dua, ada kiri, ada kanan. Ada yang Islamis, ada yang enggak. Tan Malaka itu habis Quran. PKI tapi habis Quran. Bicara tentang Islam di Moskow. Nah, Moskow itu. Di hadapan orang PKI dia berbicara tentang Islam. Dia mau mengislamkan PKI tapi gagal. Pahlawan yang kemudian juga dianggap pengkhianat dari negara ini itu Tan Malaka. Lanjut terus dengan PKI. Nah, belajar sejarah itu penting. Jadi sejarah perpolitikan dimanapun, di Saudi sekarang ini tak kami ulama yang ditangkap. Imam Masjidil Haram belasan yang ditangkap oleh Muhammad bin Salman. Ya itu politik dan itu susah. Ketika kita mau berbicara politik itu benar dengan salah itu repot. Jadi apakah yang sekarang itu lalu kemudian kerjaannya nangkapin ulama juga? Enggak juga, sebab ada ulama yang ditangkap, ada ulama yang dimuliakan. Nah itu jadi kita repot, kita kebingungan aja. Lu gimana? Ya udah, untuk politik itu udah banyak orang Islam yang ngurusin politik. Di atas sana itu udah banyak. Ini ada yang belum meninggal, Pak Helmi Aminuddin itu presiden tim chefnya di PKS ya, ketua umum PKS itu baru meninggal. Mudah-mudahan perjuangan beliau dalam politik Islam itu dapat diterima oleh Allah dan dibalas dengan sebaik-baiknya.
kita bisa ngedoain masalah urusannya dengan Allah atau urusan beliau. Jadi kita doain karena dia orang Islam, mudah-mudahan dapat tempat yang terbaik, diampuni dosa, diterima segala kebaikan. Untuk Pak Helmi Aminuddin terkenal orang PKS luar biasa berjuang. Oke, lanjut. Duduk, mau lupa anak. Apakah benar Rasulullah SAW melarang sholat dengan baju yang terlipat? Melipat baju, bukan baju yang terlipat, melipat baju. Jadi macam-macam tafsiran tentang melipat baju. Salah satunya adalah melipat baju itu ketika kita sujud, kita turun untuk mau sujud dari i'tidal, Allah nih dilipat supaya enak. Jadi ini namanya dilipat. Ada yang mengatakan demikian. Nah, yang ada juga yang jelas tuh, sholat yang pakai sarung yang anak bilang tuh, betul-betulin sarung. Itu yang kayak itu yang kita sebut melipat. Waan aku pak tauban, tadi Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kata hukum bagi konten yang membawa sumbangan wanita. Apa hukum? Konten. Hah? Ojek online. Ojek online yang membawa perempuan. Terjadi khilaf itu antara NU dengan ulama-ulama NU mengatakan ojek online itu boleh saja sebab dia membawa, yang penting memang tidak langsung bersentuhan. Makanya rata-rata ojek online itu kan semua pakai jaket. Nah, kemudian biasa ditaruh tasnya di belakang. Nah, kalau di Aceh malah lebih baik ditaruh penghalang. Bisa kalau lihat kita direct kan ada bawa papan iklan kan di belakangnya. Nah, itu ditaruh di tengah. Jadi perempuan itu terhalang papan iklan. Jadi NU dalam fatwanya yang baca di berita online itu mengatakan boleh saja. Namun perlu pembahasan secara umum ya. Kalau disebut ikhtilat itu tidak ikhtilat sebab dia di tengah keramaian. Nah, yang dikhawatirkan itu terjadi persentuhan dan seumpamanya. Nah, itu yang kemudian perlu dikaji dalam artian apakah sampai masuk ke ranah itu atau tidak. Oke. Tapi dalam fatwanya itu kalau kita dari NU itu memang mengatakan ojek online itu boleh bawa perempuan. Tapi memang selamatnya lebih baik perempuan dengan perempuan. Makanya kita sediakan ojek perempuan. Bagusnya. Oke. Terus kelompok terakhir. Oke, lah. Banyak kan pertanyaannya? Hah? Banyak? Ya aja dulu. Kita ambil dalam waktu dan minggu ini. Apa yang dimaksudkan dengan sholat sunnah muqayyad dan sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah Muqayyad dan muqayyad itu artinya ada niatnya, mutlak itu bebas. Ente sholat sunnah apa? Sholat sunnah aja Ustaz. Antara zuhur dengan asar, setelah mengerjakan ba'diyah lalu sholat sunnah biasa, atau tengah malam sholat sunnah biasa, itu namanya mutlak. Muqayyad itu yang disertai niat, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah untuk qobliyah ba'diyah, itu namanya muqayyad. Namanya itu masih bersambung dengan nama yang lain, itu namanya muqayyad. Non. Oke, jangan menunduk, jatuh, nanti jatuh. Oke. Hadis mauquf. Hadis mauquf itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Jadi hadis itu ada yang berasal dari Nabi, ada yang berasal dari sahabat, ada yang berasal dari tabi'in ataupun ulama. Dari Nabi namanya hadis marfu'. Marfu' itu artinya yang tinggi. Dari sahabat namanya mauquf. Dari tabi'in namanya maqtu'. Itu istilah dalam ilmu hadis. Marfu', mauquf, maqtu'. Apa hukumnya? Ya, hadis sahabat bisa jadi hukumnya itu berasal dari Nabi, bisa jadi dari sahabat itu sendiri. Kalau dari sahabat itu sendiri, maka kata ulama, qaulus sahabi laisa bidalil. Ucapan sahabat tidak bisa langsung jadi dalil, mesti ada proses. Oke, terus
Ada beberapa kitab yang menyebutkan, ya, cuman tidak begitu akurat. Coba itu kejadian lama ya, waktu Rasulullah masih muda. Ada yang mengatakan 1 ekor unta merah. Itu ada satu riwayat bahwa Rasulullah memahari Sayyidatuna Khadijah itu dengan unta merah. Ada yang mengatakan pakai duit. Nah, duit itu pun ada yang mengatakan beberapa dirham gitu. Ada yang mengatakan dinar. Secara pasti memang tidak dapat dipastikan. Karena itu kejadian sebelum Rasulullah menjadi nabi. Ya, Rasulullah umur 25 tahun kan nikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Oke. Menjaga menjadi Quran. Diriwayatkan oleh Imam Turmuzi, ya, di dalam kitab Sunan Turmuzi, namanya sholat hifzil Quran. Sholat untuk menghafal Quran. Sholat untuk menghafal Quran ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali datang jumpa Nabi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku ini sangat susah menghafal ayat Al-Quran. Ketika mau menyampaikan ayat, maka aku hanya bisa hafal beberapa ayat saja. Ketika engkau membacakan dalam sehari itu ratusan hadis, aku hanya bisa menghafal 4-5 hadis saja. Maka berilah aku satu amalan yang membuat aku akan kuat menghafal." Maka kata Rasulullah SAW, "Wahai Ali," nah ini malam ini nih dalilnya nih, malam ini diamalkannya. "Apabila pada malam Jumat, laksanakanlah sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat pada malam Jumat. Rakaat pertama setelah surah Fatihah membaca surah Yasin. Rakaat kedua membaca surah Ad-Dukhan. Salam. Dan rakaat ketiga membaca surah Alif Lam Mim Sajdah. Rakaat keempat membaca surah Al-Baqarah." Diamalkannya kapan? Semakin dekat dengan waktu sahur semakin bagus. Kalau nggak bisa tengah malam, kalau nggak bisa selepas isya. Sebentar aja, 10 menit selesai. Kata Nabi, kerjakanlah 1 Jumat, atau 3 Jumat, atau 5 Jumat, atau 7 Jumat, dan tidak akan lepas dari itu melainkan engkau sudah mudah menghafal. Setelah 7 Jumat, kalau tidak salah, itu diceritakan. Setelah 7 Jumat, Sayyidina Ali datang menjumpai Nabi lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau kemarin cuma bisa hafal 4-5 ayat, sekarang sudah 40-50 ayat. Kalau kemarin cuma bisa hafal 4-5 hadis, sekarang sudah 40-50 hadis sekali menghafal." Itu sholat di hifdzil Quran. Hadisnya apa ya? Hukum. Kalaupun dhaif, di situ tidak ada riwayat hadis palsu, jadi masih bisa diamal. Bagus untuk mengamalkan. Banyak disebutkan oleh para ulama dalam kitab untuk menghafal Quran. Oke. Apakah taubatnya dosa yang berulang kali meminta ampun kepada Allah dan masih berulang kali melakukan perbuatan dosanya, apakah yang diterima permintaan ampunan yang tersebut? Bisa diterima. Dalam hadis riwayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu disebutkan itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan tidak ada kekekalan dalam dosa selama orang beristighfar. Jadi tidak ada kekekalan dalam dosa selama seseorang beristighfar. Imam Al-Ghazali ditanya tentang orang yang istighfar lalu melakukan dosa lagi, taubat lalu melakukan dosa lagi. Kata beliau, ada 2 keadaan. Yang pertama, dia mesti takut bahwa dia sudah mengolok-olok Allah. Yang kedua, tetaplah dilakukan dan berharap andaikan Allah Ta'ala cabut nyawanya, dicabut di waktu istighfar. Nah, ulama lain mengatakan lebih baik orang yang berdosa tapi pernah bertaubat daripada yang berdosa tidak pernah taubat. Itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Orang yang beribadah, berzikir disertai lupa lebih baik daripada orang yang tidak berzikir karena takut lupa. Sudahnya lupa, udah berzikir lagi. Jadi bahasa kita nggak apa-apa lupa, tapi ada zikir juga. Daripada yang nggak zikir lupa juga double, kan? Udahnya jelek, giginya kuning lagi. Mending jelek tapi gigi putih. Ya, hitam tapi gigi putih. Ini udahnya
Hitam gigi kuning lagi kan dapat. Jadi kerusakannya ada. Oke, terus. Campur itu apa? Kawin. Campur itu kalau bahasa lama itu namanya menikahi. Saudara apa? Kalau saudara namanya saudara kandung itu incest. Pernikahan saudara itu dilarang oleh negara dan juga oleh agama. Bisa nggak? Ada satu riwayat demikian yang memang mengatakan kuping itu bahagian dari kepala. Jadi ketika menyambut kepala, kalian nyambut kuping. Tapi pendapat yang kuat dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu menyatakan membasuh telinga itu dipisah dari kepala. Itu yang terkuat. Hadis sahih. Terus Salafi itu artinya orang yang ikut salaf. Nah, ikut salaf itu ikut ulama salaf. Salaf itu siapa? Yang hidup sekitar 300 tahun. Jadi yang hidup di abad 1, 2, 3. Nabi, sahabat, dan tabi'in. Nah, kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk salaf. Kita ikut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah salaf. Kita ikut Imam Malik. Imam Malik salaf. Imam Ahmad juga salaf. Jadi kita inilah salafi yang sebenarnya. Paham? Ya. Ada yang disebutkan dalam buku Ana, judulnya Adab dan Sunnah di Tubuh Kita. Bentuk rambut Rasulullah SAW itu yang pertama beliau pernah dibotakin itu waktu haji dan umrah. Itu saja. Di luar itu beliau nggak pernah dibotakin. Kemudian beliau rambutnya panjang, ujung rambut beliau di atas telinga satu riwayat. Kedua itu di bawah telinga, yang ketiga di atas bahu. Itu tiga-tiganya rambut Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah mengkepang rambutnya menjadi 6. Jadi di apa namanya? Kepang, di ayam. Nah, jadi 6. Kadang-kadang Rasulullah kalau rambutnya di belah tengah. Itu Rasulullah ya. Yaitu kepala disesuaikan. Kan ada orang yang nggak sesuai rambutnya di belah tengah jadi kayak pohon kelapa akhirnya. Disesuaikan. Kalau kita punya memang ke belakang, kita ke belakang. Tapi pada dasarnya kalau Rasulullah yang kubu baina sya'rai, Rasulullah membelah rambutnya. Itu dalam riwayat. Oke. Terakhir. Bagaimana cara membedakan mandi dan mandi? Pada saat apakah dua kali keluar? Mandi dan mani. Mandi itu ketika kalau laki-laki itu lagi tegang atau sudah selepas lama tegang, biasa keluar cairan warna bening licin, itu mandi namanya, itu najis. Sedangkan mani itu satu, tandanya keluarnya tadabbuk, keluarnya itu meloncat. Min ma'in dafik, keluarnya meloncat. Yang kedua, mani itu kental dan banyak. Mandi itu sedikit, tidak ada mandi itu banyak. Yang banyak itu ada kencing, mongkol tadi. Mani lebih banyak daripada mandi, tapi tidak sebanyak air kencing dan memiliki bau, bau seperti bau adonan tepung dikatakan. Warnanya pun putih seperti susu. Sedangkan mandi, wadi warnanya bening kayak air bening. Itu beda. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu